Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, Bapak. Pagi, Pak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Gimana tadi kelas sebelum Bapak? Seru? Seru, Pak. Ini pasti lebih seru lagi tema yang Bapak bawa. Sebelum kita memasuki pembelajaran, angka baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita dapatkan hari ini itu lebih berkah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini kita langsung memasuki materi kita, yaitu memahami konsep teknik dan prosedur seni peran teater kontemporer. Nah, kemarin kan Bapak udah jelasin apa itu seni peran. Pertama kan, seni peran itu adalah kita yang memerankan sosok orang lain, seperti Bapak kadang memerankan Mbak Tisda. Tujuan kita mempelajari seni peran teater kontemporer ini bentar ya. Di sini kita harus dapat menguraikan pengertian teater kontemporer dengan benar. Siswa mampu menjelaskan ciri-ciri teater kontemporer. Siswa dapat menyebutkan tokoh atau contoh karya teater kontemporer. Dalam teater kontemporer ini kita bisa menyebutkan bahwasanya seni sama dengan seni peran, tapi seni peran teater kontemporer ini adalah merampas ke agak lebih modern, agak lebih ke zaman sekarang. Kan biasanya kalau seni peran itu berkonsepkan misalnya ketika memang ciri khas dia seperti itu yang kita perankan ini, kita harus seperti itu, dari rasa, dari karakter itu harus kita terapkan. Tapi di dalam teater kontemporer ini kita bebas berkreasi apapun itu, tapi intinya jangan menghilangkan bau-bau pada peran yang kita bawa ini. Nah, pada teknik teater kontemporer ini sama seperti pada umumnya, yaitu seperti olah tubuh, olah vokal, dan olah sukma. Olah tubuh ini itu bertujuan untuk supaya kita tidak kaku nanti ke depannya kalau ada adegan yang bergerak. Contoh nanti ketika ada yang lompat-lompat, kan? Ada yang lompat-lompat. Nah, kalau olah vokal ini supaya mulut kita terbiasa menyebutkan dialog-dialog, kan nanti biasanya seni peran ataupun teater ini menerapkan naskah yang kita baca supaya tidak artikulasi kita bagus dengan cara olah vokal. Olah sukma itu adalah seperti kita mengolah perasaan kita sebelum memulai teater. Jadi kayak misal kita mau sedih, kita dapetin dulu suasana sedihnya, barulah kita eksekusi.
apa perbedaan teater tradisional dengan teater zaman sekarang? Kan seperti kita tahu kan teater itu lebih banyak ke tradisional, tapi dalam teater kontemporer ini kita bisa mengkreasikannya itu kayak bisa ke tradisional, bisa ke zaman sekarang, tapi lebih ke zaman sekarang, abstrak. Ada yang tahu? Saya Pak. Coba ya. Kalau teater modern itu dia selalu mengikuti apa yang sedang terjadi sekarang supaya masuk ke penontonnya. Sedangkan yang teater zaman dahulu itu mengikuti masa lalu dan kebanyakan zaman dahulu itu membawa tentang pendidikan atau membawa tentang religi, Pak. Ya, bukan rupiah. Karena kan seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwasanya teater kontemporer ini kan lebih kita bebas berkarya, jadi kita bisa menyesuaikan penonton nanti kan pada zaman kita sekarang yaitu modern. Nah, ataupun bahasa kita yang bergenjek itu. Dalam teater kontemporer ini kita tidak hanya menyampaikan pesan itu melalui kata-kata, tapi kita bisa menyampaikan pesan teater itu bisa dari artikulasi tubuh kayak seperti nari, intinya bergerak, apapun bisa kalau di teater kontemporer ini, asalkan tujuannya jelas. Bapak sibuk, Pak ya. Bentar, nah ya. Ada yang bisa dibantu Pak. Jadi jaringan bapaknya kurang Kurang 4 jaringannya, Pak ya. kurang. Oke, Pak. Jaringan kurang 10, Pak. Tapi ada hotspot ya. Tetap nunggu biar ada kami cewek semua. Tidak, ini apa? Di sini Bapak menjelaskan yaitu prosedur teater kontemporer. Yang pertama itu persiapan pekerjaan produksi, mempersiapkan bentuk kepanitiaan yaitu orang yang bekerja berdasarkan pembagian tugasnya seperti adanya pimpin, sekretaris, dan koordinator. Kedua, persiapan pekerjaan artistik, persiapan yang dilakukan oleh seseorang dengan merancang pengaturan panggung, juga mempersiapkan properti yang dibutuhkan oleh para pemain. Tiga, persiapan karya yang menampilkan teater, mempersiapkan naskah teater, memastikan aktor pemain, mempersiapkan tata rias, mempersiapkan tata busana, mempersiapkan tata lampu, mempersiapkan tata suara, mengendalikan kondisi penonton. Nah, maksud dari yang ada di sini itu adalah konsep bagaimana nanti kita mengeksekusinya pada penampilan. Nanti di teater kontemporer ini maupun di teater kontemporer ini itu semua ada pekerjaan produksi masing-masing. Ada tugasnya seperti di sini ada disebutkan pimpinan, sekretaris, dan koordinator. Nah, persiapan karya penampilan teater itu kita selalu memastikan kesiapan aktor, kerjaan produksi, dan pimpinan atau koordinator. Nah, di sini ada gambaran teater kontemporer. Pada gambar pertama kan tadi ada Bapak menyebutkan bahwasanya ketika kita menyampaikan pesan itu tidak harus dengan kata-kata, tapi dengan tarian juga bisa, dengan gerak tubuh. Sini Bapak mau kasih contoh. Itu aja, Pak. Pakai tas, Pak. Main.
Saya tidak langsung ngomong. Di sini ada konflik yang memang yang seperti dibilang Kia tadi, ada konflik yang banyak konflik apa namanya Ada adegannya Pak. pemerintah itu apa namanya, ada yang tahu? Politik. Politik. Nah di sini kan ada membawa politik tapi menyampaikannya itu dengan bahasa ya yang bisa kita paham, yaitu modern tadi, cacat kontemporer tadi. Nah sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya ada Bapak tentang teater kontemporer ini? Tidak ada yang ingin bertanya? Nah, cukup jelas lah berarti ya. Nah, baik. Sudah. Nah, baik. Berarti cuma sekian pembelajaran kita hari ini. Pak, bentar Pak. Apa itu? Berarti kedepannya kita ada proyek seni peran Pak. Ada Pak, ada Pak. Ada nah. Di situ nanti di sini kan kita membahas tentang teater kontemporer dulu. Kan sebelumnya kita Ini sudah baru ada membahas tugasnya Pak. ya nanti ada tugasnya. Pertemuan selanjutnya Pak. Yang ketiga, karena kan pertemuan pertama kita ada membahas seni peran, dan sini kita mulai menuju ke teater kontemporer. Yang bilang Kia tadi kan bisa digabungkan ya tradisi dan modern. Yang seni peran yang Bapak jelaskan kemarin kan lebih ke tradisi, dan ini yang agak ke modern. Dan nanti kita gabungkan, kita eksekusi dan kita buat pertunjukan di kelas. Oke Pak. Cukup sekian mungkin dari Bapak. Maaf bila ada salah kata dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.